Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Nama saya Aisyah Ibnatun Masrurah, Prodi PGMI tahun 2019, kelas A. Islam adalah rahmat atau keselamatan bagi seluruh manusia. Rahmat sendiri artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba, atau dengan kata lain rahmat adalah rasa kasih sayang. Sedangkan lil alamin adalah seluruh alam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Islam rahmatan lil alamin adalah agama yang hadir di tengah kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, ya Allah berfirman, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah, sebagaimana Rasulullah telah bersabda yang terdapat dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim, yang artinya, siapa yang dengan sewenang-wenang membunuh burung atau hewan lainnya yang lebih kecil darinya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban padanya. Ajaran Islam lil alamin bukanlah hal baru dalam konsep pemikiran Islam dan memiliki basis yang kuat dalam teologi Islam. Orang yang menerima rahmat ini dan bersyukur atas nikmat ini, ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan rahmatan lil mu'minin, namun mengatakan rahmatan lil alamin, karena Allah Ta'ala ingin memberikan rahmat bagi seluruh makhluknya dengan diutusnya pemimpin para nabi. Nabi Muhammad sendiri diutus dengan membawa kebahagiaan yang besar. Beliau juga menyelamatkan manusia dari kesengsaraan yang besar. Beliau menjadi sebab terciptanya berbagai kebaikan di dunia dan akhirat. Beliau memberi pencerahan dari kejahilian. Beliau memberikan hidayah kepada manusia yang sebelumnya berada dalam kesesatan. Inilah yang disebut dengan rahmat bagi seluruh manusia. Bahkan orang-orang kafir mendapat manfaat dari rahmat ini, yaitu ditundanya hukuman bagi mereka. Selain itu, mereka pun tidak dikenakan azab berupa diubah menjadi binatang atau ditenggelamkan ke bumi dan air. Menelaah gagasan Islam rahmatan lil alamin. Gagasan Islam rahmatan lil alamin mengembangkan pola hubungan antar manusia yang pluralis, humanis, dialogis, dan toleran, serta mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa kasih sayang. Pluralis tersendiri memiliki arti relasi tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras, ataupun titik lainnya yang membedakan antara satu orang dengan orang lain. Humanis dalam arti itu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghargai manusia sebagai manusia. Dialogis yaitu semua permasalahan dan persoalan yang muncul sebagai akibat interaksi sosial didiskusikan secara baik dan akomodatif terhadap beragam pemikiran. Sedangkan toleran sendiri dalam artinya memberi kesempatan kepada yang lain untuk melakukan sebagaimana yang diyakininya dengan penuh rasa damai.
Konsep rahmatan lil alamin. Tugas Nabi Muhammad adalah membawa rahmat bagi sekalian alam. Maka itu pula lah risalah agama yang dibawanya. Lebih tegasnya, risalah Islam adalah mendatangkan rahmat bagi seluruh alam. Lawan daripada rahmat adalah bencana atau malapetaka. Maka dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat yang menggunakan kata peniadaan, kita lalu mendapat pengertian baru, tetapi lebih tegas bahwa Islam itu bukan bencana alam. Dengan demikian, kehadiran Islam di alam dunia ini bukan untuk bencana dan malapetaka, tetapi untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, dan untuk kebahagiaan manusia lahir dan batin, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam masyarakat. Islam itu ibarat ratu adil yang menjadi tumpuan harapan manusia. Ia harus mengangkat manusia dari kehinaan menjadi mulia, menunjuki manusia yang tersesat jalan, membebaskan manusia dari segala macam kezaliman, melepaskan manusia dari rantai perbudakan, memerdekakan manusia dari kemiskinan rohani dan materi, dan sebagainya. Tugas Islam memberikan dunia hari depan dengan cerah dan penuh rahmat. Kebenaran risalah Islam terletak pada kesempurnaan itu sendiri. Islam dapat kita lihat dari 3 aspek, yaitu akidah, syariah, dan nizam. Pandangan Islam atas berbagai ras dan agama. Dari aspek keberagaman dan perbedaan ini, persoalan hubungan antar umat beragama dikarenakan oleh 2 hal, yaitu agama dianggap sebagai sesuatu yang vital dan berhubungan dengan sesuatu yang diyakini kebenarannya secara final. Sementara dalam realitasnya, tidak hanya ada satu agama yang dipercaya manusia, tetapi banyak agama. Kedua, pola hubungan antar beragama sering memunculkan konflik dan ketegangan, baik secara dimensi teologis doktrinal maupun dalam wilayah politik dan sosial. Dengan kenyataan itu, pluralisme dapat muncul pada masyarakat dimanapun ia berada. Ia selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin cerdas dan tidak ingin dibatasi oleh sekat-sekat sektarianisme. Pluralisme harus dimaknai dengan konsekuensi logis dari keadilan ilahi, bahwa keyakinan seseorang tidak dapat diklaim benar salah tanpa mengetahui dan memahami terlebih dahulu latar belakang pembentukannya, seperti lingkungan sosial budaya, referensi atau informasi yang diterima, tingkat hubungan komunikasi, dan klaim-klaim kebenaran yang dibawa oleh kendaraan ekonomi politik, kemudian direkayasa sedemikian rupa demi kepentingan sesaat, sehingga tidak akan diterima oleh seluruh komunitas manusia manapun. Akidah Islam tidak membenarkan perbedaan darah, suku, ras, bangsa dijadikan alasan untuk saling berpecah belah. Islam bukan agama teroris. Menurut Yusuf Qaradawi, bahwasanya tujuan Islam adalah membangun manusia yang soleh, sehingga tidak mungkin bila Islam menyebarkan benih-benih terorisme. Di dalam agama Islam juga mengajarkan tentang sifat lemah lembut, kasih sayang kepada manusia, bahkan hewan sekalipun. Jika dilihat di masa sekarang, banyak pihak yang mengatakan bahwa agama Islam adalah agama kekerasan, agama penyebar teroris. Sebenarnya ini hanyalah pandangan pihak-pihak yang belum mengenal Islam secara baik, sebab mereka hanya mendapat informasi dari media massa atau pihak yang tidak menyukai agama Islam.
Hal ini bukan rahasia umum lagi di kalangan halayak bahwa sumber informasi dan media massa pada zaman sekarang mayoritas dikuasai oleh oknum yang tidak suka dengan keberadaan agama Islam. Jika ingin mengetahui tentang kebenaran Islam, coba kita lihat bagaimana asal mula sebagai pembesar penganut non-muslim yang masuk Islam. Karena rasa penasarannya tentang Islam, mereka melakukan penelitian, mencari kebenaran Al-Quran dan mencari kebenaran hadis Rasulullah. Setelah mengetahui kebenarannya, mereka begitu yakin bahwa agama itu adalah agama yang baik. Apabila umat non-muslim dapat hidayah setelah mencari kebenaran Islam, maka ia akan mendapatkan jawaban hati yang selama ini ia tidak dapatkan sebelumnya. Orang yang baru masuk Islam, mereka akan berkata, bagaikan baru dilahirkan dan mendapatkan ketentraman jiwa yang benar-benar nyata. Kodrat manusia sebagai makhluk yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.